Halo anak-anak yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 6, panas dan perpindahannya, pada subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, dan kita sudah sampai pada pembelajaran pertama. Anak-anak yang cerdas, sebelum kita memulai pembelajaran kita, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Nah, anak-anak yang cerdas, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut terlihat Lani yang sedang membantu ibunya memasak di dapur. Nah, Lani lebih memilih alat yang bahannya terbuat dari kayu untuk memasak atau untuk mengaduk kuah yang panas, karena Lani tidak ingin tangannya kepanasan. Anak-anak yang cerdas, di sekitar kita banyak sekali bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Lalu kira-kira bahan-bahan apa sajakah itu? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita melanjutkan pembelajaran kita. Bahan konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator, bahan yang sulit bahkan tidak dapat menghantarkan panas. Contoh bahan konduktor antara lain besi, aluminium, dan tembaga, sendok, spatula, panci, wajan penggorengan, dan beberapa alat masak lainnya yang ada di dapur adalah benda yang terbuat dari tembaga yang merupakan konduktor. Contoh bahan isolator antara lain kayu, karet, kain, dan plastik. Nah, berikut ini beberapa peralatan yang menggunakan bahan yang terbuat dari isolator. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Contohnya, panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini ya, anak-anak yang cerdas, terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor dan ada bahan yang berfungsi sebagai isolator. Penggunaan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Jadi, penggunaan bahan isolator untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan. Anak-anak yang cerdas, berdasarkan uraian tersebut, banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Untuk lebih memahaminya, cobalah untuk melakukan kegiatan berikut ini. Nah, berikut ini alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, batang besi yang panjangnya lebih kurang 50 cm. 2. Batang tembaga panjang lebih kurang 50 cm. 3. Sumpit bambu yang ujungnya diikat dengan karet gelang. 4. Sumpit dari bahan plastik, ujungnya diikat dengan karet gelang. Bahan kain untuk memegang benda panas, lilin, dan korek api. Langkah pertama, bakarlah besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Peganglah ujung besi dengan tanganmu. Bila kamu telah merasakan panas, segera pindahkan besi dari nyala api.
Langkah kedua, peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit bambu. Langkah ketiga, letakkan kembali ujung besi di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Selanjutnya, langkah keempat, ambil dan letakkan batang tembaga di atas nyala lilin. Bila terasa panas, pindahkan dari nyala api. Langkah kelima, lapisilah tembaga dengan kayu pada bagian ujung yang kamu pegang. Selanjutnya, pada langkah keenam, letakkan kembali batang tembaga di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Mengapa demikian? Langkah ketujuh, lakukanlah kegiatan yang sama. Kali ini, ganti sumpit bambu dengan sumpit berbahan plastik. Catat apa yang kamu lihat dan rasakan. Selanjutnya, pada langkah ke-8, ganti sumpit berbahan plastik dengan bahan kain yang biasa digunakan untuk memegang benda panas di dapur, untuk memegang besi dan tembaga yang telah dipanaskan di atas api lilin. Catat apa yang kamu lihat dan rasakan. Anak-anak yang cerdas, setelah kita melakukan kegiatan tersebut, mari kita menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi dan tembaga. Mengapa demikian? Karena sumpit bambu merupakan isolator, sehingga menghambat hantaran panas. Pertanyaan yang kedua, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Jawabannya, tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi dan tembaga. Mengapa demikian? Karena sumpit plastik merupakan isolator, sehingga menghambat hantaran panas. Pertanyaan yang ketiga, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Jawabannya, tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi dan tembaga. Mengapa demikian? Karena kain merupakan isolator, sehingga menghambat hantaran panas. 4. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Nah, bahan yang berfungsi sebagai konduktor adalah besi dan tembaga. 5. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Bahan yang berfungsi sebagai isolator adalah kayu, plastik, dan kain. 6. Sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Nah, 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator, contohnya karet, kertas, dan kaca. Pertanyaan yang ketujuh, tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas. Nah, kesimpulan dari kegiatan atau percobaan di atas yaitu kemampuan benda dalam menghantarkan panas berbeda-beda. Ada benda yang mudah menghantarkan panas dan ada benda yang menghambat hantaran panas. Nah, anak-anak yang cerdas, demikianlah tadi pembelajaran kita pada tema 6, subtema 3, dan pada pembelajaran pertama. Nah, sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.